Apa kabar teman-teman semuanya? Saya doakan kita semua yang menyaksikan video ini dari awal sampai akhir terus diberi kesehatan dan semangat untuk menggapai cita-cita yang diinginkannya di masa yang akan datang. Teman-teman, hari ini kita akan bercerita tentang bagaimana sih syarat masuk Institut Pemerintahan Dalam Negeri IPDN tahun ini, tahun 2024. Bersama saya, Coach Adi Nasution, di channel Penmas Plus. Oke, langsung saja kita bahas mengenai syarat masuknya. Akan tetapi sebelum itu, bagi teman-teman yang belum subscribe channel Penmas Plus, langsung saja ditunaikan subscribe-nya. Agar apa? Agar kami semakin semangat untuk mereview atau posting video-video terbaru lainnya. Oke, langsung saja kita mulai. Pertama, syarat masuknya ada 3 nih teman-teman. Yang pertama ada syarat umum, kemudian ada syarat administrasi, kemudian ada syarat lainnya. Apa saja? Oke, kita bahas satu persatu. Oke, syarat umumnya. Syarat umumnya ada 3. Yang pertama, harus warga negara Indonesia. Bagi teman-teman yang bukan WNI, tentunya tidak bisa ya. Mohon maaf. Yang kedua, usianya harus minimal 16 tahun dan maksimal 21 tahun. Ini per 1 Januari 2024. Ya, ini syarat yang ini harus dipenuhi teman-teman. Kemudian yang ketiga itu tinggi badannya untuk yang pria itu minimalnya 160, kemudian untuk yang wanitanya 155 cm. Jadi bagi teman-teman yang tinggi badannya mohon maaf masih di bawah itu, maka saya sarankan nih teman-teman untuk tidak melanjutkan. Bisa saja teman-teman lulus administrasi, kemudian lulus seleksi kompetensi dasar, akan tetapi di tes kesehatan teman-teman gugur. Kenapa? Karena sudah ada pengalaman nih, saya di tahun 2021 ada siswa yang masuk IPDN. Dia termasuk peringkat tertinggi di SKD-nya, seleksi kompetensi dasar. Akan tetapi ketika tes kesehatan, tingginya kurang dari 155 cm. Oke, kita lanjut. Kemudian kita bahas mengenai syarat administrasinya. Apa saja teman-teman? Yang pertama, memiliki ijazah SMA, kemudian madrasah aliyah, kemudian ataupun paket C. Kalau teman-teman memiliki ijazah SMK, maka teman-teman tidak bisa mencoba. Kenapa? Allahu a'lam, nggak tahu kita, ya. Karena memang itu sudah aturan dari IPDN itu sendiri. Dan biasanya alasannya yang saya ketahui teman-teman, katanya kalau untuk SMK itu kan biasanya materinya kejuruan, ya, misalnya SMK teknik permesinan misalnya, yang dibahas hanya permesinan saja, tidak membahas mengenai IPA, IPS ataupun lain-lain ya teman-teman. Kemudian dengan ketentuan nilainya berapa? Nilainya 70 ya. Untuk pada umumnya untuk seluruh Indonesia, kecuali untuk yang pendaftar dari Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan dan Papua Barat Daya itu minimal 65. Ini dengan skala 100 teman-teman. Jadi kalau teman-teman nilai ijazahnya di bawah dari 70 ataupun yang Papua itu di bawah dari 65, maka mohon maaf teman-teman tidak bisa mencoba IPDN. Kemudian yang kedua, peserta lulusan luar negeri wajib memiliki ijazah penyetaraan dari Kemendikbudristek. Nah, ini juga wajib teman-teman. Ini misalnya teman-teman SMA-nya itu di Singapura, misalnya Australia, atau luar negeri lah. Nah, Papua Nugini pun jadi kan gitu. Maka teman-teman wajib membuat atau memiliki ijazah penyetaraannya dari Kemendikbudristek. Oke, untuk teman-teman yang saat ini kelas 12 bagaimana, Coach? Ya, untuk yang teman-teman yang saat ini kelas 12, maka teman-teman akan diminta rapot atau nilai rapot semester 1, 2, 3, 4, dan 5.
Nah, itu dia teman-teman. Kalau untuk yang kelas 12. Jadi, kalau yang kelas 12 hari ini, yang ijazahnya belum keluar, jangan takut teman-teman, tetap bisa mencoba IPDN. Oke, yang ketiga, berdomisili minimal. Ini dia, minimal 1 tahun. Nih, 1 tahun di kabupaten kota provinsinya mendaftar. Ya, ini harus 1 tahun minimal, teman-teman. Kenapa? Karena biasanya IPDN itu kuotanya per provinsi. Ya, kuotanya per provinsi. Misalnya Sumatera Utara 70, Jawa Barat 100, Jawa Tengah 300, biasanya seperti itu, teman-teman. Ya, biasanya per provinsi itu juga berbeda-beda kebutuhan ataupun kuotanya, teman-teman. Jadi mudah-mudahan di provinsi teman-teman mendaftar itu teman-teman banyak kuotanya. Kenapa? Karena semakin banyak kuotanya, maka teman-teman peluangnya untuk lulus semakin mudah. Dan ternyata teman-teman ada menguntungkannya juga nih kalau kuotanya per provinsi. Kenapa, Coach? Karena ketika kuotanya per provinsi, maka saingan teman-teman hanya orang-orang atau siswa-siswi dari provinsi teman-teman saja. Ya, bukan seluruh Indonesia. Oke, baik, kita lanjut. Syarat yang keempat, ini masih syarat administrasi teman-teman ya. Syarat yang keempat, ya, surat keterangan kelas 12 SMA atau madrasah aliyah yang ditandatangani oleh kepala sekolah. Ini yang saya sampaikan tadi teman-teman. Kalau teman-teman masih kelas 12, artinya nanti nilai yang digunakan ada nilai rapot dan harus ada surat keterangan bahwa teman-teman kelas 12 dari siapa? Dari kepala sekolah teman-teman. Kemudian yang kelima, surat keterangan orang asli Papua. Ini bagi teman-teman yang dari Papua, dari Pulau Papua, maka teman-teman wajib ada surat keterangan orang asli Papua. Dari mana? Dari pemerintah yang berwajib atau pemerintah setempat teman-teman masing-masing. Bisa lurah, bisa camat, dan lain-lainnya. Kemudian yang keenam, itu teman-teman wajib mengisi fakta integritas. Bagaimana bentuknya? Itu nanti di website IPDN ada file fakta integritasnya yang teman-teman wajib isi dan tanda tangani. Kemudian yang ketujuh, ini alamat email yang aktif ya. Jadi kalau kita sebagai pelajar nih teman-teman, apapun itu kalau bisa emailnya ada. Jangan sampai emailnya cuma email nama handphonenya, jangan sampai. Kalau bisa nama teman-teman sendiri. Kalau belum buat, silahkan dibuat dulu emailnya yang aktif. Jangan lupa pula nanti passwordnya ya, kalau bisa yang aktif. Kemudian yang ke-8, pas foto 4x6 menggunakan kemeja lengan panjang warna putih polos dengan latar belakang merah. Tidak menggunakan kacamata. Kenapa saya tekankan ini yang merah ini, teman-teman? Kenapa? Karena di tahun 2020, kalau saya nggak salah teman-teman, ada satu orang siswa dari bimbel kami, ya, saya bantu pendaftaran. Saya waktu itu banyak nih membantu teman-teman adik-adik yang mendaftar waktu itu. Jadi salah satunya itu nggak saya perhatikan kali. Dia ngerjakan sendiri pendaftarannya. Memang dibilang dia, habis ini apa kak katanya. Habis ini ya daftar, masukkan pas foto dan sebagainya. Ternyata dimasukkannya pas fotonya latar belakangnya biru. Ketika seleksi administrasi, ternyata gagal. Dia lulus gara-gara apa? Gara-gara latar belakangnya biru. Diajukan sanggah, tetap tidak diterima. Kenapa? Karena itu adalah kesalahan pribadi masing-masing. Saya waktu itu juga agak kecewa nih, kok bisa nggak lulus ya? Kata. Iya, kemarin kakak bilang nggak apa-apa. Mungkin saya yang lupa begitu atau gimana. Antara dua lah, entah saya yang salah ataupun dia yang salah. Kan gitu. Tapi sudah, alhamdulillahnya dia sudah legowo kok sekarang. Karena di tahun berikutnya dia mencoba juga. Oke, kita lanjut. Oke, tadi sudah kita bahas nih syarat umum sama syarat administrasi. Syarat lainnya apa? Ya, syarat yang ketiga, syarat lainnya satu, tidak sedang menjalani atau terancam hukum pidana akibat kejahatan. Misalnya teman-teman ada terancam hukum pidana gara-gara ikut geng motor dan sebagainya misalnya.
maka teman-teman tidak bisa mendaftar. Kemudian yang kedua, tidak bertato, tidak bertindi atau bekas tindi ya di telinga atau anggota badan lainnya untuk peserta pria karena ketentuan agama dan adat ya, kecuali karena ketentuan agama dan adat. Ini untuk khusus pria. Biasanya nggak ada alasan nih kita pakai tindi ya, apalagi pelajar, kecuali memang ada ketentuan adatnya. Itu biasanya pun kalau ada ketentuan adatnya, biasanya harus ada suratnya ya, suratnya. Oke, tapi usahakanlah ya teman-teman yang masih pelajar, janganlah pakai tato, janganlah pakai tindi dan sebagainya ya, ikut yang betul-betul saja. Begitu juga untuk yang perempuan, itu biasanya ya tindinya cuman boleh di daun telinga saja. Itu pun cuman 2, nggak boleh lebih dari 2 ya. Kalau lebih dari 2 itu biasanya tidak boleh, teman-teman. Kemudian tidak berkacamata, ini juga ya. Kalau saya pribadi masih berkacamata, jadi nggak bisa coba IPDN. Gitu teman-teman. Jadi baik minus ataupun plus ya, itu juga, atau silindris, itu nggak boleh teman-teman. Oke, kita lanjut. Belum pernah menikah atau melahirkan, khusus perempuan ya. Ya, ini juga belum pernah nikah ya. Ini juga biasanya ada nanti dicek sedetail-detailnya ya. Termasuk juga apakah apakah masih perawan ataupun tidaknya, itu bisa ada dilihat seperti itu. Kenapa? Karena ketika di seleksi kesehatan itu biasanya kita diseleksi dari ujung rambut sampai ujung kuku. Biasanya seperti itu, teman-teman. Kemudian, tidak pernah diberhentikan sebagai praja IPDN atau perguruan tinggi lainnya secara tidak hormat. Ini juga ya. Kalau teman-teman misalnya sudah coba di tahun sebelumnya di Poltekkip misalnya, tapi teman-teman berbuat kelakuan yang buruk di sana, tahun sekarang teman-teman mencoba IPDN, maka nanti jejak digitalnya atau jejak administrasi itu nampak, maka teman-teman akan dibatalkan. Kalaupun tidak diketahui ketika seleksi administrasi sampai pantohir ya, dinyatakan lulus, tapi setelah lulus teman-teman diketahui sudah pernah dikeluarkan dari perguruan tinggi lainnya dengan secara tidak hormat, maka teman-teman akan diberhentikan secara tidak hormat pula dari IPDN. Jadi itu teman-teman ya, mengenai syarat yang harus teman-teman ketahui ya. Ada 3 syarat tadi, syarat umum, syarat administrasi, dan syarat lainnya. Ya, ini mudah-mudahan reviewnya bisa bermanfaat nih bagi teman-teman. Kenapa? Karena kalau untuk mendaftar, ya upayakan teman-teman paham dulu mengenai syarat-syarat ini. Kenapa? Supaya nggak salah administrasi. Kan sayang nih, teman-teman misalnya coba tahun ini, gagalnya cuma digagal di administrasi, misalnya. Ya, itu kan kesalahan fatal kan gitu. Tapi kalau misalnya gagal di pantohir, ya itu masih lumayan. Kita coba tahun depan, masih bisa lebih baik lagi kita persiapkan kan gitu. Oke, itu teman-teman. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Oke, ada pertanyaan? Kalau ada, boleh teman-teman cantumkan di kolom komentar. Kalau saya lagi sempat membaca komentar teman-teman, akan saya balas, ataupun tim kami yang akan balas. Kalaupun teman-teman yang lain yang menyaksikan video ini tahu, misalnya nengok di kolom komentar, tahu jawabannya, silakan saling bersharing saja ya, saling komen-komenan di kolom komentar channel Penmas Plus. Oke, itu saja teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada penyampaian yang kurang pada tempatnya, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.